spesi ini atau senyawa ini, molekul masing-masing ini direaksikan dengan elektrofil. Kalian kan di kimia organik dasar kan dipelajari ya tentang elektrofil, nukleofil ya. Nah ini kalau elektrofil itu apa? Spesies yang menyukai elektron, bukan Bu? Oke, ya lebih mudahnya elektrofil. Dari kata elektron, fil itu suka. Elektrofil berarti spesies yang menyukai elektron. Nah, ini kan bisa kalian lihat ya dari masing-masing spesies. Ini kan ada misal ya yang spesies pertama ini ada CH2, ikatan rangkap CH, terus ada ini N ya, nitrogen, dan 3 gugus metil ya, N-nya mengikat 3 gugus metil. Nah, di sini kan terlihat muatannya itu untuk muatan formalnya itu +1 ya, plus atau positif. Kalau positif itu berarti tandanya apa? Kalau spesies itu terus ada muatan positifnya. Itu tandanya Elektrofil. iya, lebih itunya adalah kalau ada spesies terus ada tanda plusnya, ada tanda positifnya, berarti itu artinya kekurangan elektron. Iya, kan kalau nggak ada positif atau negatifnya berarti dia lengkap ya, elektron valensinya lengkap ya. Nah, kalau dia ada tanda positif berarti dia tandanya dalam elektron valensi itu dia kekurangan elektron. Nah, makanya karena dia kekurangan elektron jadi plus positif, maka dia sifatnya cenderung sebagai elektrofil ya, karena dia elektron. Nah, kalau dia kekurangan elektron dihadapkan dengan elektrofil kan sama-sama kekurangan elektron ya, berarti reaktivitasnya rendah, lebih kurang lebih kecil ya dibandingkan spesies yang lain. Ini kalian hanya disuruh mengurutkan reaktivitas. Kalau nggak salah ya harusnya udah dibahas di mekanisme dan reaktivitas kimia organik. Nah terus untuk spesies yang ini ya, yang bawahnya yang kedua itu, nah di sini ada ikatan rangkap. Ini masing-masing spesies kan mempunyai ikatan rangkap semua ya, jadi dianggapnya ini yang membedakan adalah gugus ini ya, heteroatomnya. Nah, yang kedua ini ada heteroatom O dengan pasangan elektron bebas ya, ini berarti gugus ether ya atau etoksi. Nah, adanya pasangan elektron bebas ini kan juga ketika dia berhadapan dengan elektrofil ini juga bisa bereaksi ya, elektron bebasnya menyerang ke elektrofil atau OH ini kan. OH plus kan dia kekurangan elektron, ini ada elektron bebas bisa dikasihkan ke proton ini ya. Ini juga kemungkinan bisa bereaksi. Oke, kita lanjut yang spesies ketiga. Ini juga ada ikatan rangkap ya. Ada ikatan rangkap. Kalau kalian belajar reaksi adisi ya, adisi itu kan ada ya dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal atau ikatan jenuh. Itu juga bisa, ini ikatan rangkapnya elektronnya menyerang proton. Terus ini ada halida juga, ini ada pasangan elektron bebas bisa untuk menyerang proton. Sedangkan ini ikatan jenuh sama. Terus ini juga ada gugus N ya, heteroatom N dan O. Nah, untuk membedakan reaktivitasnya itu kalian lihat berdasarkan kayak ini jelas ya, dia sifatnya elektrofil, berarti dia yang paling terakhir, urutan terakhir. Untuk melihat reaktivitasnya, kalian kalau belajar dari mata kuliah mekanisme dan reaktivitas senyawa organik, coba reaktivitas itu dilihat dari apa? Masih ingat ya?
dari heteroatomnya bukan, Bu? Dari heteroatomnya bisa. Apa lagi? Kalau ke elektronegatifan bisa nggak, Bu? Iya, ke elektronegatifan. Kecenderungan dia menarik elektron juga bisa. Ya, intinya dilihat berdasarkan gugus fungsinya ya, gugus fungsinya atau heteroatomnya juga bisa. Nah, ini kan ada gugus fungsinya, ini ada alkena, ada N, terus ada OCH3 metoksi ya, halida ya, gimana dia akan bereaksi ketika dihadapkan dengan proton. Sebenarnya kalau di kimia fisika itu ada perhitungannya ya, energinya berapa untuk pemutusan ikatan, pembentukan ikatan. Nah, energi yang terendah itu yang paling mudah bereaksi. Nah, kalau berdasarkan gugus itu kalian lihat saja di sini apa ada elektronegativitasnya ya, antara Br, O, terus N itu urutannya seperti apa ya, kecenderungan dia menjadi nukleofil. Kan kalau di kimia organik dasar kalian dipelajari tentang kebasaan ya, sifat kebasaan dan nukleofilitas itu kayak gimana dan kebasaannya, paham ya. Nomor 2 tadi yang belum bisa mengerjakan nomor 3 ya. Nomor 2 bisalah ini untuk apa namanya, ini kan kimia organik dasar. Jadi tinggal kalian lihat di tabel periodik urutannya mana yang lebih bersifat nukleofil atau ya lebih nukleofil. Ada yang ingat nukleofilitas dalam tabel periodik semakin ke kanan seperti apa, semakin ke bawah seperti apa. Nah, itu kalian lihat lagi ya. Terus untuk nomor 3, perbedaan aktivitas dalam hal yang diharapkan di antara masing-masing pasangan elektron ya. Ini ada yang A itu ada ikatan rangkap, terus ada ester. Nah, ini kan kalau yang dibandingkan, ini kalian hanya membandingkan antara spesies 1 dengan spesies 2 ya, dari masing-masing subnomor A, B, C, D. Jadi mana yang lebih reaktif? Kalau kalian lihat ini kan di sini sama-sama ada ikatan rangkap ya, sama-sama ada gugus ester. Tapi perbedaannya adalah di sini di atom C nomor 1. Nah, ini ikatan rangkapnya ini masing-masing, yang satu di tengah, yang satu di ujung. Nah, itu perbedaan reaktivitasnya gimana? Ya, ini hubungannya dengan karbokation atau karbonionnya. Jadi atau apa? C kan alkena itu ada alkena apa? Sekunder, tersier gitu ya. Mbak Indah? Iya, Bu. Bisa dipahami ya, ini kaitannya dengan stabilitas karbokationnya ketika ketika bereaksi, ini mana yang lebih stabil, mana yang lebih reaktif ya. Ini kan perbedaannya cuman di ikatan rangkapnya, dia yang satu ada di tengah ya, yang satu ada di ujung. Mana yang lebih reaktif, itu aja ya, dibaca lagi untuk kimia organiknya itu ya. Terus untuk yang B itu perbedaannya, ini kan ether, yang satu juga ether tapi ada ikatan rangkap. Nah, mana yang lebih reaktif? Misal mau direaksikan, contohlah mau direaksikan dengan elektrofil, misal antara ether dengan ether yang ada ikatan rangkap, mana yang akan lebih bereaksi? Kalian lihat gugus fungsinya ya. Kalau ini jelas ya, ikatan rangkap pasti lebih mudah bereaksi, lebih cepat. Kalau yang A kan masing-masing semua punya ikatan rangkap, hanya bedanya yang satu terminal, yang satu ada di
tengah ya, mana yang akan lebih reaktif ya. Faktor-faktor reaktivitas kan ada banyak ya. Salah satunya bisa secara stereokimia ya, dia gugusnya besar atau kecil itu mempengaruhi reaktivitas. Terus secara elemen ya, kayak tadi Mas Krisna bilang di tabel periodik itu sifat elektronegativitasnya itu ke kanan ke kiri ke bawah ke atas itu gimana dibandingkan tuh. Terus untuk yang C sama ya, perbedaannya hanya gugus, yang satu gugus metoksi ya, fenyl metoksi, yang satu fenyl nitro. Nah, dibandingkan mana yang lebih mudah bereaksi. Oh, ini bisa ini bisa ya, antara gugus metoksi sama gugus nitro mana yang lebih reaktif? Ada yang mau mencoba? Metoksi bukan, Bu? Oke, Mas Krisna menjawab. Mas Krisna ya tadi. Mas Iqbal, Bu. Mas Iqbal, maaf. Mas Iqbal menjawab metoksi. Ada jawaban lain antara metoksi dengan gugus nitro. Ada jawaban lain. Semuanya menjawab metoksi. Iya Bu, saya juga jawabnya metoksi. Oke, ya. Karena di atom O masih ada 2 elektron, ada 2 PeB, Bu. Ya. Iya. Itu udah ngerti. Udah paham. Ya, secara ini kan PeB-nya ya. Atom O masih ada 2 pasangan elektron bebas yang bisa untuk menyerang misal ada atom proton ya, ada proton bisa. Oke, sudah paham ya. Jadi mungkin nggak bisa jawabnya karena bingung ya, maksudnya maksud soalnya gimana, atau ini di saya nggak ngampu mekanisme dan reaktivitasnya organik ya, MRO kalau nggak salah. Saya nggak ngampu mata kuliah ini itu, tapi saya kira harusnya dipelajari tentang sifat-sifat gugus ya, reaktivitasnya terhadap misalnya elektrofil kan dipelajari ya. Nah, untuk yang D itu ini ada Cl ya, asil, berarti ini gugus asil. Bukan asil, ini C, ikatan rangkap O, terus mengikat Cl. Yang ini hanya halida biasa. Jelas ya, pasti yang ada OCl, yang ada O-nya. Terus yang E sama ini C, ikatan rangkap O, ini aseton ya. Ini berarti C ya, sama aseton juga, keton juga, tapi ininya rantainya lebih panjang. Yang lebih reaktif tentunya jika dihadapkan dengan ini kan, kalau karbonil ini berarti bisa dia bisa berperan sebagai elektrofil maupun nukleofil ya. Kalau sebagai elektrofil ya pasti yang tidak terlalu besar ya ininya rantainya, karena faktor stereokimia juga. Ini faktor stereokimia. Kalau yang ini sama faktor stereokimia yang F. Terus yang G itu sama ini E sampai G
G itu faktor stereokimia ya. Kalau D, C, CD itu faktor elemen ya, faktor elemen heteroatomnya. Kalau yang B itu faktor ikatan rangkap juga ya, adanya ada atau tidaknya ikatan rangkap. Untuk yang A itu berarti reaktivitasnya itu faktor terhadap apa namanya? Ini juga sama stereokimia. Ini apa? Ya perbedaan ininya tata letak. Oke, udah paham ya maksudnya ya. Nanti dibaca lagi. Paham, Bu. Untuk kimia organik dasar sama mekanisme reaktivitas senyawa organik ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak berarti lanjut ke kemarin sampai sini ya, retrosintesis ya. Kemarin sampai senyawa polifungsional ya. Sudah dibacakan slide-nya ini pasti. Lanjut kemarin sampai sini ya. Nah, kita kalau mau ketika mau mensintesis itu analisisnya itu backward, jadi ke belakang ya. Jadi mundur, alurnya mundur atau retrosintesis namanya. Nah, retrosintesis itu adalah proses analitis dalam perancangan suatu rute pembuatan senyawa organik dari bahan awal yang tersedia ya. Jadi untuk mendapatkan bahan awalnya dulu kita meretro agar dalam rancangannya itu diperoleh bahan awal yang tersedia, dalam artian mudah, melimpah dan murah ya, terutama Indonesia yang agak susah untuk mendapatkan reagen ya. Jadi kita preteli istilahnya, kalau mau bikin meja kita preteli dulu gitu, biar bagian-bagiannya dipreteli biar per bagiannya tuh yang tersedia, yang ada gitu. Jadi ketika kita mempreteli terus bagiannya, oh ini bagian ini kok kayaknya susah diperoleh untuk bahan dasar, berarti kita ulangi lagi. Oh berarti jangan dipotong sebelah sini, dipotong di bagian yang lain biar fragmennya atau rekosomnya atau bagian-bagiannya starting materialnya itu diperoleh yang mudah, yang tersedia ya. Ibarat retrosintesis itu bisa diibaratkan apa namanya ya, ini ya, permainan catur. Jadi gerakannya teratur ya, mundur tapi teratur. Jadi ada aturan-aturan tertentu ya ketika kita misal mempreteli atau mundur ya istilahnya, backward ke starting material dari material yang ada. Terutama kan kita kaitannya dengan sintesis ya. Misal kita mau istilahnya kalau mundurkan, kita putus di sini antara ikatan C dengan N gitu. Nah nanti untuk majunya lagi, untuk mengembalikannya lagi, ada nggak reaksinya ya? Mungkin nggak reaksinya terjadi gitu. Kondisinya seperti apa? Makanya itu teratur, dalam artian ada aturannya ya, sesuai dengan kaidah yang sudah ada ya, reaksinya ada, mudah gitu. Terus gerakannya dapat pelajari ya, kayak main catur. Terus dan juga kita harus mempunyai strategi gimana caranya kita bisa mensintesis senyawa dengan efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Harus dengan strategi. Kalau nggak pakai strategi asal aja ya bisa saja, tapi nanti cost-nya yang dikeluarkan atau energi yang dibutuhkan untuk sintesis itu nanti akan lebih besar, jadi nggak efektif.
Nah, pertimbangan-pertimbangannya ya, pertimbangan-pertimbangan yang kita harus perhatikan dalam sintesis. Ya, yang pertama pembangunan jaringan karbon, maksudnya itu pembentukan ikatan karbon ya, atau kerangka karbon. Karena kita senyawa organik, itu kan senyawa organik kan pasti kerangkanya berupa kerangka karbon ya. Memerlukan pengetahuan tentang reaksi pembentukan ikatan antara karbon dengan karbon, pembentukan ikatan karbon-karbon. Kalian harus hafal reaksinya. Untuk reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon itu apa aja ya. Selanjutnya melibatkan keputusan tentang ikatan mana yang sebaiknya akan dibuat. Jadi mana yang akan dibuat. Misal ya, di contoh ini mau membuat senyawa inilah. Lebih mudah mana membuat ikatan CC tunggal ini dengan CC ikatan rangkap ini. Nah, itu pemilihan itu yang kalian perlu latih ya. Memilih memutus di sini atau memilih memutus di sini, lebih mudah mana ya. Nah, itulah pengetahuan reaktivitas itu perlu. Tentunya pasti yang mudah adalah yang gugus yang lebih reaktif ya, yang di ikatan rangkap. Nah, seperti itu pemilihan-pemilihan kayak gitu. Nah, setelah dipilih itu nanti kalian juga harus tahu masanginnya atau membentuk ikatan ininya ini. Misal memutuskan putus di sini, kita protol putus di sini. Nah, kalian juga harus tahu bagaimana untuk menyambungkannya lagi dengan reaksi yang kalian ketahui di senyawa organik ya, bahan-bahannya apa, reagennya apa, kondisinya apa. Nah, itulah itu yang perlu dilatih dalam sintesis, yang perlu dipertimbangkannya. Yang kedua itu tentang functional group interconversion atau interkonversi gugus fungsi. Kalau bahasa Inggris itu singkatannya FGI. Kalau bahasa Indonesia itu singkatannya IGF ya, interkonversi gugus fungsi. Karena seringkali gugus fungsi tertentu itu diperlukan untuk melakukan reaksi pada langkah tertentu. Misal reaksi oksidasi, reaksi reduksi, reaksi hidrolisis, ya, itu perlu. Jadi perlu ini ya, misal contohnya nih, misal ada ini fenil nitro ya, fenil nitro ini lebih mudah masuk ya, menyambungkan C dengan N itu perlu terutama di aromatik. Aromatik itu sifatnya adalah apa? Kalau aromatik karena dia kayak elektron ya, jadi dia sifatnya adalah nukleofil ya. Nah, fenil ini nukleofil sifatnya, sedangkan NO2 ya, nitro itu juga nukleofil juga ya, karena dia juga sifatnya kayak elektron ya, di O-nya ada pasangan elektron bebas, N-nya juga ada pasangan elektron bebas. Nah, untuk menyambungkan antara gugus fenil dengan nitro ini, antara nukleofil dengan nukleofil itu kan susah. Nah, makanya digantilah gugusnya dengan NH2 atau amin ya, yang lebih bersifat elektrofil dibandingkan gugus nitro. Nah, setelah dimasukkan gugus amin, baru diubah dioksidasi jadi nitro. Nah, itulah yang namanya interkonversi gugus fungsi. Jadi mengubah gugus fungsi, misal amin menjadi nitro ya. Jadi itu nanti kita pelajari itu tentang interkonversi gugus fungsi. Nah, yang ketiga tentunya adalah stereo control atau kontrol secara stereo ya, secara bentuk molekul. Karena seringkali yang dibutuhkan untuk disintesis hanya satu dari beberapa kemungkinan stereoisomer. Kalau kalian ingat kemarin belajar stereokimia itu senyawa ada
bioaktivitas ya, senyawa tertentu itu berbeda konfigurasinya. R dengan S itu berbeda pula bioaktivitasnya. Nah, makanya kita juga harus ketika mau mensintesis yang R itu kita harus memperhatikan bagaimana caranya agar yang produk yang diperoleh itu hanya produk yang R, yang S itu tidak terbentuk. Nah, itu gimana caranya? Itu namanya stereo control ya. Karena kalau ketika kita sintesis terus produknya kok R juga S banyak, padahal yang dibutuhkan yang bioaktivitasnya bagus itu yang R. Nah, itu nanti akan kesulitan dalam memisahkan. Selanjutnya, jadi perlu dilakukan stereo control untuk stereo control untuk mendapatkan produk stereoisomer yang diinginkan. Sampai di sini paham ya? Jadi pertimbangan utama yang kalian perlu perhatikan adalah pembangunan jaringan karbon atau kerangka ya, kerangka karbon, interkonversi gugus fungsi dan stereo control. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Belum ya, lanjut ya. Nah, ini ada beberapa istilah dalam retrosintesis ya. Ada MT atau molekul target atau molekul target atau MT ya, itu adalah molekul atau senyawa yang akan kita buat, yang akan kita sintesis. Selanjutnya ada diskoneksi. Diskoneksi itu ya ini yang akan kita banyak kita pelajari. Itu adalah operasi analitik pemutusan ikatan, kebalikan dari reaksi kimia untuk menghasilkan dua sinton. Ya, ini namanya diskoneksi, simbolnya kayak gini. Ya, jadi diputus ikatannya. Kebalikannya dari reaksi kimia. Kalau reaksi kimia kan digabungkan ya. Nah, selanjutnya ada istilah sinton. Sinton itu apa? Sinton adalah suatu imaginary idealist fragment, jadi hanya imajiner, tidak dalam bentuk nyata senyawa itu ada, jadi hanya secara imajiner fragmen yang ideal ya, untuk dalam reaksi. Nah, ini biasanya berupa ion ya, biasanya berupa ion atau yang mempunyai muatan. Corresponding to nucleophilic dan electrophil species. Jadi penggambaran ya atau yang menggambarkan nukleofil atau dia elektrofil. Ada juga synthetic equivalent ya, equivalent. Nah, synthetic equivalent itu adalah a real reagent that equivalent to certain sinton. Jadi reagen yang sebenarnya, yang ada ya, yang nyata. Kalau yang sinton itu imajiner, jadi tidak dalam bentuk kayak reagen senyawa benar-benar senyawa, tapi hanya imajiner. Tapi kalau synthetic equivalent itu bentuk reagennya, ya, bentuk reagennya dari sinton ini. Nah, FGI tadi udah functional group interconversion atau interkonversi gugus fungsi ya. Itu operasi atau operasi analitik untuk replacing one functional group with another, merubah gugus fungsi satu ke gugus fungsi yang lain. Contoh tadi saya gambarkan adalah gugus nitro diubah dulu ke amina ya. Nanti kalau sintesis amina dioksidasi nanti jadi gugus nitro. Seperti itu. Jadi mengubah gugus. Nah, sampai sini paham ya. Nah, ini adalah perlu kalian perhatikan ya. Ini adalah panah untuk retrosintesis ya, backward, arah mundur. Ini ya, disimbolkan ini. Kalau panahnya seperti ini berarti panah retrosintesis, pemutusan ikatan, diskoneksi. Kalau panahnya biasa, garis lurus terus set ya, mana yang enggak ada itu. Garis lurus terus ada panah biasa lah ya, itu panah sintesis atau panah reaksi ya, kalian pasti udah familiar. Nah, ini contoh satu contoh ya, saya kasih contoh retrosintesis ya. Ini molekul targetnya ya, ada gugus fenil, terus ada gugus alkohol ya. Nih.
Nah, untuk membuat senyawa ini, yang pertama kita lakukan adalah FGI atau interkonversi gugus fungsi. Nah, ini panah diskoneksi ya, panah retrosintesis. Prosesnya adalah FGI atau interkonversi gugus fungsi. Apa yang dikonversi gugus alkohol ini? Gugus alkohol dikonversi menjadi keton, ya. Kenapa kita konversi gugus alkohol? Karena kita lihat untuk reaktivitasnya ya, antara ini dengan ini kan kita konversi menjadi keton ya. Misal kita memutus ini ya, ikatan CC, kalau gugusnya OH biasa kita putus di sini, misal ini C1, ini C2 ya, C1 dengan C2 itu perbedaan reaktivitasnya itu tidak tidak terlalu besar atau hampir sama. Jadi sifatnya dia kalau dihitung muatan formalnya ya, ini perbedaan elektron negatifnya berbeda. Terus sifat elektrofil nukleofilnya juga tidak jauh berbeda. Sedangkan kalau kita konversi menjadi gugus keton, ini kan gampang ya, kita mengkonversi alkohol menjadi keton kan gampang ya, reaksinya misal O ke OH itu kan tinggal di reaksi reduksi ya, reaksi reduksi. Ini kan mudah. Nah, ketika gugusnya adalah keton, ketika kita putus di sini, ini sifatnya itu udah berbeda. C1 dengan C2 itu berbeda. C1 ini sifatnya adalah apa yuk? Kalau alfa terhadap keton, gugus karbonil, sifatnya adalah sebagai nukleofil atau elektrofil. Ini yang C1. Siapa yang bisa? Nukleofil gak, Bu? Oke, ya bagus Mas Iqbal. Terima kasih. Jadi alfa terhadap karbonil itu sifatnya adalah nukleofil, karena karbonil ini kan dia elektropositif ya, sangat elektropositif. Karena O ini elektronegatif, elektronnya akan cenderung ketarik semua ke arah O ya. Nah, C yang karbonil menjadi bermuatan parsial positif ya, elektropositif. Sehingga C alfa ini, C1, C alfa terhadap karbonil ini dia akan cenderung bermuatan negatif ya, atau cenderung sebagai tadi apa jawabnya, elektrofil apa nukleofil? Nukleofil ya? Nukleofil, Bu. Iya, nukleofil. Jadi ini cenderung sebagai nukleofil karena ini elektropositif, tentu ini parsial negatif. Nah, sifatnya sebagai nukleofil. Nah, untuk C2 ini kan rantai karbon biasa ya. Kalau rantai karbon biasa muatan formalnya itu cenderung 0 ya, 0 netral. Tapi kan dikelilingi dengan atom H ya. Pokoknya ini nggak ada gugus fungsinya lah istilahnya. Kalau di sini kan cuma alkana biasa. Nah, ini cenderung bisa bersifat atau dia cenderung bersifat menyukai elektronnya, lebih elektropositif lah. Nah, ini karena jadi ketika diputus di sini mudah untuk mereaksikan karena ini sebagai nukleofil, ini sebagai elektrofil ya, lebih mudah. Nah, setelah analisis kayak gitu kan terus dikoneksi di sini, dihasilkan sinton negatif dan sinton positif. Ya, ini namanya sinton. Ini sinton negatif, ini sinton positif. Dalam senyawa organik nggak ada ini senyawa seperti ini tuh nggak ada. Realnya itu nggak ada. Ini hanya imajiner, jadi menggambarkan untuk memudahkan kalian dalam proses sintesis ya, maksudnya dalam analisis retrosintesis. Nah, ini diibaratkan ini sinton positif atau bagian yang positif, ini sinton negatif atau bagian yang negatif. Nah, ini garis panah 3, garis 3 ini itu menyimbolkan ekuivalen dengan ya, ini ekuivalen dengan. Ini sinton negatif ini ekuivalen dengan reagennya bisa berupa senyawa keton ya.
Vinyl keton ya. Nah ini keton ya. Bentuk reagennya realnya adalah ini senyawa keton, disebut sebagai sintetik ekivalen karena dia ekivalen terhadap sinton ini. Nah, sinton ini juga bisa banyak sintetik ekivalen itu bentuknya bisa banyak, kalian lihat bentuknya. Nah, untuk sinton positif ini bentuk sintetik ekivalennya adalah bisa berupa alkil halida ya. Ini agar dia bermuatan positif ditempelkanlah gugus atau gugus halida ya atau atom halida. Karena akan halida dia elektronegatif, otomatis akan menarik elektron dari C-nya akan lebih cenderung elektropositif ya. Jadi perhatikan ini sintonnya, ini sintetik ekivalennya. Nah, sinton ini sintetik ekivalennya bisa bermacam-macam, bisa Cl pakainya, bisa I ya, macam-macam. Nah, pemilihan reagen inilah yang dalam strategi ya. Kenapa dipilih Br? Kenapa bukan I? Kenapa bukan Cl? Nah, itu kalian kaji berdasarkan reaktivitas bisa, berdasarkan faktor stereokimianya bisa, atau bisa berdasarkan ketersediaannya bahannya. Oh, kalau pakai Cl lebih susah untuk bereaksi, atau kalau pakai Cl bahannya susah didapat, lebih mahal, atau kalau pakai Cl nanti residunya atau residunya tidak ramah lingkungan. Nah, itulah yang namanya strategi. Itu paham ya, sampai bisa dipahami ya sampai di sini ya. Alurnya dulu saya kasih maksud dari retrosintesis ini. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, pelan-pelan ya. Oh iya, saya lupa merekam. Ini mau direkam nggak? Oh enggak ya? Nggak bisa direkam ya? Oke, ini lain pakai kali. akun biasa Ibu, jadi tidak bisa direkam. Oh iya. Mohon Ya, maaf, karena nggak pakai akun UIN, jadi saya rekam manual pakai laptop. Oke. Iya, nggak apa-apa. Ntar mengingatkan aja biar nanti kalau lupa kan bisa diulang. Nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini tahap penting yaitu tadi ya pemilihan diskoneksi yang benar ya. Nah, gimana memilih diskoneksi yang benar ya? Dikaitkan dengan reaksi yang dapat dipercaya, maksudnya ya reaksinya itu bisa berjalan atau energi yang diperlukan itu rendah ya. Nah, ini makanya perlu gunakan pengetahuan tentang reaksi gugus fungsi ya. Makanya saya berkali-kali mengulang ya, harus sudah menguasai mekanisme reaksi dan kimia organik ya, kimia organik dasar. Terus lakukan penyederhanaan penting ya. Bisa pusat molekulnya atau titik cabangnya atau simetrinya ya. Jadi misal ini tadi ya, kita kan ini kan panjang ya, kita lakukan pemutusan, jadi penyederhanaan molekulnya. Kenapa ini kan jadi lebih molekulnya lebih kecil ya. Terus bisa di titik cabang atau kita lihat simetrinya. Tunjukkan sinton yang mempunyai sintetik ekivalen yang mungkin. Ini PDF yang nggak bisa diklik ya. Tunjukkan sinton yang mempunyai sintetik ekivalen yang mungkin. Nah, contoh ini tadi ya, sinton bentuk sintetik ekivalennya ini ya, bisa mungkin. Ini juga mungkin masih tersedia. Betul. Yang kedua tahapnya, tandai muatan kedua sinton ini ya. Kita tandai mana yang negatif, mana yang positif. Berdasarkan tadi sifat kelasnya.
tentu saja elektronegatif itu sangat penting. Biasanya dilihat dari situ. Terus gunakan polaritas umum ya, kayak tadi itu mana yang lebih parsial negatif atau parsial positif ya, mana yang lebih polar dan mana yang enggak. Must correspond to reactive and available synthetic equivalent. Jadi harus merujuk kepada synthetic equivalent ya, atau reagen yang tersedia, available dan reaktif ya. Dia bersifat reaktif. Contoh ini kan tersedia ya, bentuk keton ini juga, dan ini juga sifatnya dia reaktif karena ada gugus fungsi. Nah, sinton ini kan bisa kalian pakai alkil, misal sintonnya itu nggak ada BR-nya, itu juga sintetik equivalennya itu nggak ada BR-nya, itu juga bisa, tapi kan nggak reaktif ya jadinya karena dia alkil biasa. Ya. Makanya kita kasih gugus fungsi gugus halida ya, agar ini dia jadi reaktif. Available itu ya bisa tersedia untuk dibeli atau tersedia untuk diisolasi lebih banyak gitu. Terus can easily be prepared atau tersedia mudah disiapkan. Nah itu, ini contoh-contoh sinton ya. Ini untuk karbon elektrofil atau karbon yang menyukai elektron, berarti sintonnya adalah positif ya, R plus sinton positif karena dia elektrofil, menyukai elektron. Misal sintonnya itu R plus, ini sintetik equivalennya bisa berupa RX atau bukan Kamen Rider ya, tapi RX halida, RXX-nya itu halida, BR FCl BRI. Misal sintonnya adalah ini ya, R atau OH, ini positif, ini sintetik equivalennya bisa berupa aldehid. Terus ini juga ada misal R yang digunakan plusnya, positifnya di ini ya, di yang berikatan dengan OH, ini bisa juga sintetik equivalennya bisa berupa keton. Ya, contohnya ini tadi ya, ini ya, ini R, ini R, ini R, ini sintetik negatif ya. Ya samalah. Ini bisa bertindak sebagai ini yang elektrofil ya. Nah, misal pembentukan ikatannya di ini ya, karbon yang berikatan dengan OH. Sintetik equivalennya bisa keton, terus untuk R ikatan CO, ikatan angkat 2, terus ini ya, ini positif. Sintetik equivalennya bisa berupa R karbonil Lg atau OR. Lg itu bisa berupa, Lg itu singkatannya dari living group ya. Bisa berupa metoksi ya, bisa berupa ether OR ether ya, atau halogen juga bisa, pokoknya yang dia elektronegatif ya, elektronegatif, karena yang ini yang diinginkan adalah sinton positif. Selanjutnya ini ROH ini ya, bisa berupa sintetik equivalennya bisa berupa metoksi, bisa juga menggunakan aldehid juga bisa. Ini misal ini sinton positifnya di sini bisa bentuk sintetik equivalennya adalah bisa alfa beta karbonil tak jenuh ya. Ini yang dicontohkan ini adalah sintetik equivalent yang reaktif ya, yang banyak digunakan, yang karena dia reaktif karena lebih banyak tersedia.
Nah, itu ini baru sinton positif ya, yang negatif belum. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa izin bertanya boleh Bu? Iya, silakan. Untuk membedakan antara itu sinton negatif dan positif itu lewat ke elektronegatifannya, terus lewat apa ya Bu untuk membedakannya? Oke, terima kasih Mas Iqbal ya tadi. Yaitu kita lihat ketika diskoneksi ya, ketika kalian sinton itu kan hasil diskoneksi ya. Misal kita diskoneksi di sini ya, akan diperoleh 2 sinton kan, harus yang satu negatif, yang satu positif ya. Untuk menentukan mana yang positif, mana yang negatif ya tentu saja dilihat bisa melalui ya paling gampang itu dilihat gugus yang di sampingnya yang dekat dengan dia itu dia elektronegatif ya. Ini kan ada gugus elektronegatif ya. Oh, ini kan elektronnya tertarik ke sini, otomatis dia kalian lihat muatan parsialnya, muatan parsialnya. Berarti kan C ini kan dia muatan parsial positif. Nah, yang sebelahnya berarti dia muatan parsial negatif. Nah, jadi kalau diputus dia akan cenderung bertindak sebagai sinton negatif. Ini juga karena dia sinton parsial negatif, sebelahnya pasti cenderung parsial positif. Apalagi moda gugus panel ya. Baik, alhamdulillah paham. Terima kasih Bu. Sama-sama. Itu ya bisa dipahami ya untuk sinton. Oke, itu masih pendahuluan ya. Karena kalau oke, selanjutnya kita masuk materi fungsionalisasi. Kita ulas lagi sebentar. Nah, kita masuk, kita belajar lagi. Nah, tadi udah secara besar sintesis itu nanti apa aja ya. Kayak tadi kita diskoneksi, retrosintesis, terus ya tadi itulah ada interkonversi gugus fungsi. Itu secara garis besar sintesisnya, prinsipnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi part-partnya ya, part-partnya yang harus kalian pelajari dalam sintesis. Hari ini kita pelajari tentang jenis reaksi organik. Ini mengulas lagi untuk hal yang diperlukan dalam sintesis organik itu ya. Yang pertama mudah dilakukan, yang kedua itu bersifat kuantitatif dalam arti hasilnya itu banyak, rendemennya besar ya, residunya sedikit ya. Oke, itu yang diperlukan dalam sintesis. Kan kalau kita mensintesis pengen membuat ini senyawa A ya, yang diharapkan kan rendemennya besar ya, lebih dari 90%, 98%. Terus mudah dilakukan, reaksinya gampang, nah, hanya satu langkah misalnya, terus langsung dihasilkan, rendemennya besar, mudah murnikan. Nah, itu yang harapannya dalam sintesis itu. Idealnya pengennya seperti itu. Lanjut.
Nah, dalam reaksi organik ya, yang pertama ada substitusi nukleofil pada atom karbon jenuh ya, atau CX. Ini contohnya. Sebentar. Nah ini reaksi pertama ada substitusi nukleofil pada atom C jenuh ya. Ini bisa dalam atau kalau jenuh berarti CX ya. Nah ini nukleofil ini ya, dia mensubstitusi X ya dari CX ini. Ini mekanismenya. Nukleofil itu menyerang C, nanti X-nya akan menjadi living group ya, pergi ya, tergantikan oleh nukleofil ya. X itu bisa heteroatom. Nah, pada reaksi ini bersifat kuantitatif ya. Yang pertama, nukleofil itu harus nukleofil yang kuat. Yang kedua, itu kepoleran atau pemisahan muatan itu harus setinggi mungkin. Maksudnya itu adalah perbedaan muatan ini ya. Parsial positif dan parsial negatif itu perbedaannya besar ya, atau elektronegativitasnya itu perbedaannya besar. Nah, dan X ini, gugus heteroatomnya ini adalah harus bersifat nukleofil lemah ya, jadi lebih lemah daripada ini agar dia jadi living group yang baik ya, gugus pergi yang baik. Itu syaratnya X-nya itu harus lebih lemah dari nukleofil yang akan masuk ya. Contoh ini contoh tadi itu kan BR ya, pakai BR ya, BR terus alkil ya. BR ya. Nah, BR ini akan diusir atau nukleofilnya tadi kan dari keton ya, dari keton. Nah, itu akan mengusir si atom BR itu. Nah, itu BR-nya itu harus atau X-nya itu harus bersifat nukleofil yang lebih lemah dibandingkan tadi ketonnya tadi. C alfa terhadap karbonil tadi. Agar reaksinya itu bisa berjalan dengan tadi ya yang mudah, agar berjalan dengan mudah dan hasilnya juga banyak. Oke, itu. Nah, tidak semua reaksi substitusi itu berlangsung mudah. Sehingga perlu treatment tertentu. Misal, jika X-nya ya gugus perginya adalah O, contoh alkohol atau ether. Nah, sedangkan OH, ketika OH ini alkohol gugus OH itu diputus akan jadi OH minus kan. Nah, OH minus ini sifatnya adalah merupakan basa kuat ya, juga merupakan nukleofil yang kuat. Nah, makanya dia bersifat sebagai living group yang jelek, gugus pergi yang jelek atau yang kurang bagus. Nah, makanya alkohol itu tidak efektif dalam reaksi SN2. Begitu juga untuk ether ya. Jarang menggunakan alkohol atau ether untuk dijadikan sebagai substitusi nukleofil ya, atau akan disubstitusi. Nah, ini. Nah, maka perlu diubah gugus alkohol ini, ROH atau gugus ether ini perlu diubah dengan treatment tertentu ya. Salah satunya itu bisa dengan diprotonkan ya, diprotonasi, ditambahlah H+ atau proton di sini. Nah, ketika ada proton, OH ini kan dia akan menyerang
proton ya, O-nya ya, ini menyerang proton. Nah, sehingga O ini jadi bermuatan parsial positif ya. Karena dia bermuatan parsial positif ya, alkohol ini udah terprotonasi jadi bermuatan parsial positif, maka dia akan lebih mudah lepas ya, akan lebih mudah lepas. Jadi nukleofil bisa masuk dengan mudah. Jadi nukleofil ini bersifatnya lebih basah dibandingkan ini kan ya, OH alkohol terprotonasi ini ya. Nukleofil lebih mudah bereaksi ya, OH-nya lepas dalam bentuk netral. H2O itu kan basa lemah dan cenderung stabil, air yang stabil ya. Nah, itulah fungsinya biasanya kenapa dalam reaksi ada penambahan asam. Biasanya kalau kalian pasti pernah dulu kimia organik dasar ada praktikumnya ya, atau itu kan biasanya kalau dalam reaksi lah di lab itu ada penambahan asam, katalis asam. Nah ini fungsinya salah satunya adalah untuk memprotonasi gugus OH agar menjadi living group yang baik ya, agar dia mudah lepas. Jadi nukleofilnya bisa masuk dengan mudah. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa ya, lanjut ya. Ini oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan ether dan turunan alkohol yang lain ya. Kan tadi ini alkohol ya, bisa diprotonasi, jadi alkohol terprotonasi. Nah, nanti lepas jadi H2O. Nah, sekarang kalau ether itu gimana? Nah, turunan ether itu bagaimana? Tuh, nanti kalian itu ya. Coba cari tahu. Oke, kita lanjut substitusi pada XN ya, misal gugusnya tadi kan alkohol ya, sekarang N nitrogen ya, atau RnR2 bisa. Nah, contohnya ini RnH2, ketika mau disubstitusi nukleofil, nukleofil menyerang R masuk agar NH2-nya itu lepas. Nah, amina atau CN itu tidak terpolarisasi dengan baik ya, antara C dengan N. Coba perbedaan elektronegativitasnya kan enggak terlalu besar ya, dalam artian antara C dengan N itu perbedaan polaritasnya ya, mana yang parsial positif, mana parsial negatif itu tidak terlalu jauh ya, hampir sama. Maka ketika reaksi substitusi nukleofil itu mengusir NH2, nah NH2 ini sifatnya adalah anion amin ya, itu sifatnya basa kuat sama dengan kayak OH. Nah, sehingga amina itu tidak dapat menjalani SN2 dengan lancar. Solusinya gimana? Nah, solusinya NH2 diubah menjadi living group yang baik. Bisa juga dengan protonasi juga sama. Misal diprotonasi ini pasangan bebas N menyerang H, jadi NH3 positif. Atau bisa juga diubah menjadi garam diazonium ya, bisa. Jika NU itu heteroatom, maka reaksi yang terjadi hanya transformasi gugus fungsi. Jika C yang dipakai sebagai reaksi SN2, maka C yang terjadi adalah pembentukan ikatan CC. Nah, ini misal ini kan RnH2 mau dimasukkan nukleofil ya. Nah, jika nukleofilnya heteroatom, maka hanya terjadi transformasi gugus fungsi. Tapi jika nukleofilnya itu adalah C, karbanion,
ya, C bermuatan negatif, maka akan terbentuk ikatan C dengan C ya, R dengan C kan C dengan C. Oke, itu. Ya, ini kan bisa masuk ke apa namanya, transformasi gugus fungsi ya. Gugus NH2-nya diubah menjadi diazonium bisa ya, agar dia bisa lepas. Ketika N ini kan ini partial positif ya, ketika R-nya diserang dengan nukleofil, ini lepas jadi N2 itu dia stabil. Nah, nukleofilnya jadi bisa masuk dengan mudah. Nah, pada reaksi SN2, Rx yang diserang, maka X-nya itu harus merupakan leaving group yang baik. Ya, syaratnya SN2 ya. Kalian di refresh kembali tentang reaksi substitusi nukleofil bimolekular. Ya. Syarat-syaratnya apa aja agar bisa bereaksi. Nah, ini contoh ya, CX ya. CX ini living groupnya ya. Ini sebagai nukleofil, elektrofil ya, karena dia partial positif. Sebagai elektrofilnya, C merupakan sumber C elektrofil ya, ini CX. Karena X-nya X itu kan heteroatom itu kan elektronegatif, maka yang C yang berikatan dengan heteroatom ini dia partial positif, jadi sebagai sumber elektrofil. Itu tadi reaksi substitusi nukleofil ya pada atom C jenuh ya, atau gugus heteroatom CX. Oke, sampai di sini. Lanjut dulu ya, karena waktunya udah habis. Nah, kedua ada reaksi adisi nukleofil pada atom C tak jenuh. Ya, contohnya C ikatan rangkap X, ada C ikatan rangkap 3X ya. Nah, di sini karena A ikatan rangkap berarti dia adisi. Contohnya nukleofil akan menyerang C yang mengikat gugus heteroatom X, ikatan rangkap ya. Nah, ini nukleofil menyerang ke C karena ini C ini X, pasti C-nya partial positif kan. Nukleofil menyerang C, nanti ikatan rangkap di sini lepas ya, jadi elektron ya, ketarik ke X. Nah, ini jadinya seperti ini, masuk nukleofil. Nah, hakikat gugus CX ikatan rangkap dan CX ikatan rangkap 3 ya. Ikatan rangkap ini elektronnya akan ketarik ke X-nya ya. Jadi X-nya itu ada muatannya negatif. Dan C-nya jadi bermuatan positif yang nantinya akan diserang oleh nukleofil ya. Nah, atom C bersifat elektrofil dan mudah diserang nukleofil. Nah, ini X negatif ini kan bisa distabilkan juga dengan adanya proton ya, asam proton. Ini misal ada proton, ini bisa berikatan dengan kayak gitu. Itu. Nah, bisa juga diikuti dengan eliminasi. Nah, adisi diikuti eliminasi. ADE2 ya, kalau nggak salah. AD1 itu. Ini ketika nukleofil menyerang, terus elektron tarik ke X. Nah, elektronnya ini bisa kembali ke sini. Kalau ini kan muatannya negatif ya. Ini elektronnya membentuk ikatan rangkap kembali ya. Nah, gugus Y ini dia lepas ya. Mungkin kan kalau Y-nya itu berarti dia harus living group yang baik ya. Ini lepas gugus Y. Jadi yang lepas gugus Y-nya. Itu untuk reaksi adisi yang diikuti dengan eliminasi.
Selanjutnya ada reaksi substitusi pada cincin aromatik. Contoh gugus, nah ini hubungannya dengan pengarah ortopara ya, ortometapara. Nah ini untuk gugus yang pengarah ortopara itu adalah ada alkohol, eter, amin, dan gugus alkil ya. Itu pengarah orto dan para. Sedangkan untuk gugus pengarah meta ya, itu adalah gugus nitro, gugus cyanida, SCN ya. Ada juga gugus asam karboksilat. Itu pengarah meta. Nanti ketika senyawa aromatik ya yang tersubstitusi, misal sudah ada gugus ini, salah satu gugus ini, berarti nanti yang akan substitusinya itu reaksinya itu akan terarahkan pada posisi orto atau para dari gugus yang sudah ada ini substituannya ya. Kalau yang pengarah meta ya berarti posisinya yang sisi aktifnya itu adalah meta terhadap gugus substituan ini. Selanjutnya ada reaksi pembentukan ikatan karbon-karbon, misalnya pembentukan ikatan karbon-karbon itu ada reaksi radikal. Ini jarang digunakan ya, karena kalau reaksi radikal itu kan dia susah untuk dikendalikan ya. Jarang digunakan, tapi kalian pelajari ya, ini reaksinya homolitik ya, satu elektron dengan satu elektron bergabung. Ada reaksi ion ya, ini yang paling banyak dilakukan, lebih umum dilakukan, itu adalah antara nukleofil dan elektrofil ya, C nukleofil dan C elektrofil. Itu istilahnya kalau dia nukleofil itu atau muatannya itu negatif itu namanya adalah karbanion, karbon yang berikatan negatif. Kalau yang karbon bermuatan positif itu namanya karbonium atau karbokation ya. Itu istilahnya. Nah, ini bisa membentuk ikatan antara ikatan CC ya, C dengan C. Pembentukan ikatan CC itu adalah molekul yang bagaimana atau apa sumber yang menghasilkan karbon elektrofil dan nukleofil. Nah, ini sumber-sumbernya yang bisa membentuk ikatan karbon-karbon. Ada elektrofil, ada nukleofil. Nah, elektrofil itu bisa berupa senyawa heteroatom ya, CX atau tadi bisa contoh realnya itu bisa senyawa halida ya, karbon halida. Heteroatom ya, heteroatom banyak ya, ada N, ada O, ada S ya. Pokoknya ini C yang berikatan dengan heteroatom yang elektronegatif, maka dia akan jadi karbon bermuatan positif atau karbon elektrofil ya, atau karbokation. Nah, untuk karbanion atau karbon nukleofil itu sumbernya itu adalah senyawa organologam. Jadi C yang berikatan dengan logam, misal C berikatan dengan Al ya, Al kan logam, muatannya positif ya, maka C-nya itu dia akan bersifat akan parsial negatif, bermuatan negatif, dan akan bertindak sebagai nukleofil. Nah, kayak gitu toh. Berarti pembentukan ikatan CC itu bisa dari karbokation dan karbanion. Karbokationnya bisa berasal dari heteroatom, organik heteroatom, halida. Karbanionnya bisa berasal dari senyawa organologam ya. Nah, ini untuk sumber-sumber ya, sumber-sumber senyawa karbon elektrofil tadi ya. Bisa berupa alkil halida atau sulfonat ya, CX ya, atau ini X-nya bisa berupa FClPrI atau gugus ether ya, atau ini sulfonat juga bisa OSO3CH3 itu sulfonat.
juga bisa. Ini sumber-sumber karbon elektrofil ya, sebagai pengetahuan. Jadi kalau mau mensintesis itu bisa menggunakan ini. Jadi alkil halida dan sulfonat. Ada juga elektrofil ya tadi ya. Karbon elektrofil dari senyawa karbonil ya, CO. Ini senyawa karbonil CO, ini C-nya itu bermuatan parsial positif ya. Jadi bisa dijadikan sebagai sumber karbon elektrofil atau karbokation ya. Ini diserang nukleofil ya, jadi terjadi pembentukan ikatan CC. Oke, yang ketiga ada C ikatan rangkap terkonjugasi dengan gugus penarik elektron ya. Ini contohnya CC ikatan rangkap, terus ada terkonjugasi dengan gugus penarik elektron atau heteroatom ya. Jadi syaratnya ini ada ikatan rangkap, terus ada berikatan dengan C yang mempunyai heteroatom atau gugus penarik elektron ya. Maka ini kan elektronnya ketarik ke heteroatom ya, X, otomatis ini elektropositif kan. Nah, ikatan rangkap ini bisa ketarik ke ini untuk menetralkan ini ya, yang parsial positif. Jadi membentuk ikatan rangkap. Nah, ini jadi elektropositif ya, jadi permuatan positif, maka diseranglah oleh nukleofil. Jadi kayak gitu mekanismenya. Elektron ini ketarik ke heteroatomnya lepas ya. Ikatan rangkapnya berpindah ya. Yang akan diserang adalah yang Oke, itu sumber karbon elektrofil ya, alkil halida, sulfonat ya, turunan RX, senyawa karbonil bisa, atau CX ikatan rangkap ya, X-nya berupa O, N atau S. Terus ikatan rangkap yang terkonjugasi dengan gugus penarik elektron tadi ini ya. Terus bisa juga CC ikatan rangkap biasa. Oke. Ini contoh ya, latihan soal. Ini latihan soal ya, nanti dicoba dikerjakan ya. Oke, lanjut sumber karbon nukleofil. Tadi sumber elektrofil, sekarang sumber karbon nukleofil ya. Yang pertama bisa berupa reagen Grignard ya, atau organologam ya. Bisa ya. Ini reagen Grignard ini ya, dihafalkan rumus-rumusnya RMgX. X-nya itu heteroatom bisa FCl-BRI ya. R itu alkil. Nah, R yang mengikat Mg dengan X ini dia R-nya akan bermuatan negatif, akan berperan sebagai nukleofil ya. Karena Mg itu kan logam itu kan positif ya. Terus bisa berasal dari alkil sendiri atau aril litium itu juga bisa. Aril itu berarti arena ya, atau aromatik ya, aromatik yang terikat dengan litium. Terus bisa juga berupa organoseng ya, atau R, seng itu Zn ya, R terus berikatan dengan Zn. Organokadmium berarti R berikatan dengan Cd ya, organotembaga R, Cu, organologam yang lain. Pokoknya kalau mau mau mendapatkan sumber karbon nukleofil ya, alternatifnya itu paling mudah adalah reagen Grignard ya, paling umum. Yang kedua itu adalah organologam ya. Jadi senyawa organik yang berikat dengan ada logamnya, berikatan dengan logam. Nah, itu nanti akan C-nya itu akan bertindak sebagai karbanion atau karbon nukleofil.
Organologam itu sering digunakan untuk memasukkan gugus alkil atau istilahnya adalah alkilasi pada atom C yang mengikat suatu living group ya. Living groupnya itu bisa berupa heteroatom melalui reaksi substitusi. Tuh. Jadi organologam dan ini C karbokation. Ini contoh ya ketika menggunakan reagen Grignard ya atau RMGX. R itu adalah alkil, X-nya itu halogen FClPrI. Nah ini cara pembuatannya ya, mudah ini membuat reagen Grignard. RX ya atau alkil halida direaksikan dengan logam Mg. Nah dalam pelarut eter kering. Eter kering itu adalah eter yang bebas H2O ya, tidak ada OH2O. Jadi ini reaksinya secara ini mudah ya. RX, Mg jadilah RMGX. Tapi ketika di lab, ketika praktek banyak yang gagal. Kenapa? Karena di Indonesia itu kan lembab ya, udaranya lembab. Udaranya lembab itu berarti banyak uap air. Nah, ini seharusnya reaksinya dalam keadaan kering. Karena kalau ada H2O, ini bisa masuk bisa terganggu lah. Jadi OH-nya itu ikut bereaksi. Ya itulah saja pengetahuan saja. Nah, ini reaksi umumnya RMGX dengan misal ini reagen Grignard bereaksi dengan ini berarti iya ya. Reagen Grignard direaksikan dengan senyawa berarti ini sumber karbokation ya. Akan ini mau memasukkan gugus H berarti hanya masuk MGX-nya itu Y-nya akan pergi terikat dengan MGX ya. Kalau ini contoh bukan pembentukan XCC ya. Ya intinya ini jadi nukleofil, ini jadi elektrofil ya. H itu kan elektropositif ya, elektrofil. Nah, nukleofilnya menyerang H, jadi RH. Itu reaksi secara umum ya. Reaksi-reaksi yang menggunakan reagen Grignard ini pasti familiar sekali, paling sering digunakan di lab. Nah, reagen Grignard ya, reaksi dengan reagen Grignard ada reaksi alkilasi ya, substitusi pada C jenuh, misal mau mensubstitusi gugus Y-nya itu sebagai living group ya, maka R yang reagen Grignard itu sebagai nukleofil, R menyerang R aksen ya, Y-nya lepas ya menjadi living group berikatan dengan MGX. Maka terbentuklah ikatan CC ya, R dengan R aksen. Karbon-karbon dan ini ikatannya adalah tunggal. Bisa juga untuk reaksi substitusi pada C ikatan rangkap X ya. Contohnya ini ada keton, aseton direaksikan dengan reagen Grignard. Ini. Nah, ini kan dia elektronegatif ya. Ini. R yang ini berarti C yang ini. Yang berikatan langsung dengan Mg. Ini menyerang karbonil. C karbonil ya. Nah, ikatan rangkap ini yang di O kan ketarik ke O. O-nya hasil negatif, O-nya menyerang Mg. Mg ini ya, Mg di sini. Nah, ketika ini menyerang Mg, nah R ini ya, Mg yang berarti ini ada dua reagen Grignard, dua ekivalen ya, ini satu ekivalen, dua ekivalen menyerang MgBr Mg dari reagen Grignard yang satu ya.
Nah, terjadi pembentukan ikatan. Pembentukan. Ini kan jadinya lepas ya, Mg-nya lepas, yang Mg yang di sini lepas. Ini jadi C, CR ya. Ini CR, Mg-nya lepas. Nah, setelah Mg-nya lepas, ini Mg kan diserang O, maka Mg yang di sini lepas ya. Ini lepas, jadilah ini OMGBr ya. Jadi ini C karbonilnya itu jadi C kuartener ya, mengikat ini metil 2 dan mengikat R C ya, C dengan R. Nah itu. Ketika di reaksi selanjutnya, reaksi apa namanya, ini ya, dengan H2O ya, dengan asam, masuklah gugus O-nya. O-nya menyerang H ya, proton, karena asam ya, O menyerang asam, MgBr-nya itu jadi lepas, berubah menjadi alkohol, yang tadinya keton jadi alkohol. Nah itu bisa adisi ya, reaksi dengan Gibbs itu bisa substitusi, bisa adisi. Bisa juga adisi konjugasi ya, misal ada ikatan rangkap terkonjugasi dengan gugus heteroatom ya, R ini akan menyerang ini kan, ini ikatan rangkap tertarik ke O, ikatan rangkap yang di sini akan ke sini ya, ke CC ini. Nah, sehingga ini jadi elektropositif, masuklah gugus R, jadinya ini. Atau bisa juga menyerang di sisi yang C karbonil. Siklusnya reaksinya kayak tadi, ini nanti jadinya adalah alkohol. Oke, itu reagen Grignard. Bisa juga untuk adisi nukleofil ya, pada ini CX ikatan rangkap dan ada heteroatom lagi Y ya. Misal ini contoh realnya itu, kalau kalian bingung kok ada X ada Y, ini bisa contohnya CO karbonil dan ini ada OH ya, asam karboksilat itu bisa. Asam karboksilat kan CO ikatan rangkap dan COH ya. Tuh. Nah, untuk contoh lain organologam yang lain itu ada S, Si, P ya, fosfor, silikon, sulfur ya, atau logam-logam transisi. Nah, yang terkenal lagi, yang paling sering digunakan adalah reaksi Wittig. Nah, reaksi Wittig ini membentukkan ikatan CC, ikatan rangkap ini, membentuk ikatan rangkap C dengan C. Nah, ini adalah reagennya, yang satu keton, yang satu organologam ini ya, apa namanya, iridium, namanya ilit ya. Ini ada vinyl 3 fosfor ya, ini C, karena ada fosfor ini, C ini jadi muatan negatif ya. Nah, bereaksi dengan keton ini membentuk ikatan rangkap. Nah, ini nanti saya kasih tugas ya masing-masing ya. Nah, setelah ini terbentuk ikatan rangkap, yang lepas adalah gugus ini, vinyl 3, gugus ilit ini lepas, berikatan rangkap dengan O. Nah itu, nah ini mekanisme reaksi dari Wittig. Ini rumus umumnya ya, reaksi umumnya reaksinya secara SN2 ya. Ini garam fosfor. Nah ini reaksinya ya, ikatan rangkap menyerang P fosfor positif, terus ini negatif menyerang C karbonil ya, terjadi ini jadi apa namanya, siklik ya, transisinya siklik.
Nah, ikatan yang CO ini ditarik ke sini membentuk ikatan rangkap ya. Ini lepas, ketarik ke O, O-nya jadi ada 3 tangannya ya. Ini jadinya lepas, ditarik ke sini jadi ikatan rangkap. Nah, itu untuk mekanismenya dari reaksi Wittig. Ini sering digunakan dalam reaksi organik karena paling mudah ya untuk membentuk. Nah, misal kita mau membentuk ini ya, tadi mana? Misal kita mau bikin senyawa ini ya, CH2, CH2 ikatan rangkap dengan CH3. Lebih mudah mutus yang ikatan rangkap ini ya. Nanti kita reaksikan dengan reaksi Wittig ya, itu bisa. Dibandingkan dengan memutus di sini lebih susah. Itu untuk reaktivitas jenis-jenis reaksi ya, merefresh lagi sumber jadi intinya seperti sumber nukleofil ketemu untuk pembentukan ikatan CC ya, sumber karbon nukleofil ketemu dengan sumber karbon elektrofil ya. Karbanium ketemu dengan karbokation. Sumber-sumbernya tadi sudah dijelaskan ya, kalau elektrofil bisa dari alkyl halida dan sebagainya. Nah, sampai di sini wah, sudah lewat ya waktunya kayaknya. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, alhamdulillah ya. Sambil oh iya, belum pada mengisi presensi? Atau sudah? Saya sudah, Bu. Sudah ya? Atau ada yang lupa presensinya ya? Iya Bu, saya juga belum. Iya Bu. Karena ini waktunya kayaknya udah lewat, jadi mungkin nggak bisa mengakses. Saya panggilin ya, Tara, Mbak Tara. Oke, Mbak Tarisi Putri nggak ada ya. Mbak Sultan ada? Mbak Sarah? Hadir Bu. Oke, Mbak Ana Eka? Hadir Ibu. Oke, Mbak Cikal? Hadir Bu. Oke, Mbak Sulis ada ya tadi ya? Hadir Ibu. Oke, Mas Rian? Mas Rian belum? Atau susah sinyal? Oke, Mbak Titin? Hadir Ibu. Oke, Mbak Warda? Hadir Ibu. Oke, Mbak Anissa Fitria Rahman? Hadir Bu. Oke, Mbak Umi Hasun? Umi Hani? Hadir Ibu. Oke, Mbak Nazil? Hadir Bu. Oke, Mbak Udi? Hadir Ibu. Oke, Mbak Maya? Hadir Ibu. Oke, Mbak Ervin tadi, Mbak Kipi? Mbak Ervin. Hadir Ibu. Oke, Mas Rian belum? Oh, ini yang belum absen banyak ya. Mbak Fatia? Hadir Bu. Oke, Mas Iqbal? Hadir Bu. Iya, Mbak Salza? Hadir Bu. Oke, Mbak Meta? Hadir Ibu. Oke, Mbak Syifa? Hadir Ibu. Oke, udah absen sudah. Ada. Ini berarti yang belum. Mas Rian ada kabar? Ini kalau susah sinyal kasihan ya, jadi nggak. Hadir Ibu. Ada. Oh, sudah hadir. Ada Ibu. Tadi keluar. Oke, nggak kesulitan kan ya untuk mengikuti kuliah ya, atau susah sinyalnya? Nanti untuk kedepannya setiap mulai perkuliahan kan
sudah saya siapkan kalau masalah presensinya ya. Jadi langsung melakukan presensi saja kalau sudah masuk jamnya ya. Nah, jangan lupa presensi di e-learning ya. Tapi kalau ada kendala baru konfirmasi ke saya. Kalau ada kendala presensi ya, misal nggak bisa diakses atau apa. Ya, ini saya absen manual. Yang sudah presensi sudah terikut ya. Jadi nggak usah saya panggil. Udah ya. Untuk kedepannya nanti enak ya kalau di record, jadi yang susah sinyal kasihan, jadi yang keluar masuk itu bisa merefresh lagi, bisa mengikuti. Oke. Sampai di sini ya, dipelajari lagi ya. Misal ada yang belum jelas nanti dilanjut minggu depan saja untuk pertanyaan. Nah, di sini nanti saya bikin materinya. Ini nanti kalian latihan soal lagi ya, dikerjakan, dicoba lagi. Nanti misal ada kesulitan ya, nanti saya jelaskan lagi. Oke, bisa dipahami ya? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke, karena waktunya sudah itu ya, sudah selesai. Benar ya, waktunya sampai jam 9.10 ya seharusnya. Iya Bu. Ya, barangkali yang mau mempersiapkan kuliah selanjutnya. Oke, cukup ya untuk hari ini. Terima kasih. Ya, tadi saya ingatkan ya, untuk selanjutnya nanti presensi sendiri ya di e-learning. Tapi kalau ada kesulitan baru konfirmasi saya. Jadi takutnya saya lupa untuk menyuruh presensi karena materinya juga masih banyak. Oke, cukup di sini untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih.